Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Kaila Sakinasya dengan NPM 2235 10165. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang React Hooks. Nah, yang pertama ada state hook. Struktur proyek terdiri dari folder bernama hooks yang berisi contoh-contoh penggunaan hooks. State hook sebagai hook sederhana adalah hook yang paling dasar dan sering digunakan dalam React. Nah, di sini adalah contoh penggunaan state hook. Yang pertama, contoh yang digunakan untuk menjelaskan state hook adalah membuat penghitung atau counter. Dalam komponen terdapat elemen div yang membungkus elemen p yang berfungsi untuk menampilkan nilai penghitung. Terdapat tombol yang akan berinteraksi dengan penghitung dan meningkatkan nilainya saat tombol diklik. Kemudian ada useState, menggunakan variabel normal. Sebelum menggunakan state hook, penghitungan dilakukan dengan variabel biasa di JavaScript seperti letCount sama dengan 0. Variabel ini digunakan untuk menampilkan nilai penghitung dalam tag p. Kemudian ada masalah dengan variabel normal. Meskipun nilai penghitung berubah di dalam konsol saat tombol diklik, tampilan di UI tidak berubah. Ini karena React tidak merender ulang halaman ketika variabel biasa diubah, berbeda dengan cara React bekerja dengan state. Pengenalan state hook. Untuk membuat penghitung yang dinamis, kita mengganti variabel biasa dengan useState hook. Sintaks useState-nya yaitu const count setCount sama dengan useState. Count itu adalah nilai state yang dimulai dari 0. setCount itu adalah fungsi untuk memperbarui nilai count. Kemudian ada mengubah nilai state dengan setCount. setCount digunakan untuk mengubah nilai state count. React merender ulang komponen setiap kali state berubah, memastikan tampilan selalu mencerminkan nilai terbaru. Keenam, ada fungsi callback dalam setCount. Ketika mengubah nilai state, kita bisa menggunakan fungsi callback untuk menambahkan nilai state sebelumnya dengan cara setCount, pref setCount, terus pref count plus 1. Fungsi callback menerima nilai sebelumnya pref count dan mengembalikan nilai baru yang ingin di-setel. Nah, di sini ada useState. Yang pertama, menampilkan perubahan nilai secara otomatis. Ketika tombol diklik, setCount dipanggil untuk meningkatkan nilai count dan React akan merender ulang komponen untuk menampilkan nilai baru. Dengan cara ini, setiap kali tombol diklik, nilai penghitung akan meningkat dan UI akan diperbarui secara otomatis. Yang kedua, perbedaan dengan konsol. Log di konsol dapat menunjukkan bahwa nilai penghitung berubah, namun karena React merender ulang halaman setelah state berubah, log konsol mungkin tertinggal sedikit di belakang tampilan UI yang akan diperbarui. Sini ada useEffect hook. Apa sih itu useEffect hook? Adalah salah satu hook yang paling kuat di React. Hook ini digunakan untuk menjalankan kode setelah komponen dirender, tergantung pada kondisi tertentu seperti yang pertama, mengambil data dari API, mengatur event listener, melakukan subscription ke sumber data eksternal. Cara kerja useEffect. Panggilan fungsi di dalam useEffect. Kita dapat menempatkan fungsi yang ingin dijalankan dalam callback. Callback ini dieksekusi sesuai kondisi tertentu yang Anda tetapkan dalam daftar dependensi. Nah, daftar dependensinya itu jika daftar dependensi kosong, fungsi hanya dijalankan sekali ketika komponen pertama dirender. Jika Anda menambahkan status ke daftar dependensi, fungsi akan dijalankan setiap kali status tersebut berubah. React menggunakan daftar ini untuk memutuskan kapan harus menjalankan tombol kode dalam useEffect. Array dependency di useEffect. Apa sih itu array dependency? Adalah parameter kedua dari hook useEffect. Array ini berisi daftar variabel atau state yang dipantau oleh React. Jika nilai salah satu elemen di array berubah, React akan menjalankan ulang efek yang ada di dalam useEffect. Mengapa array dependency penting? Yang pertama, kontrol eksekusi efek. Tanpa array dependensi, useEffect akan dijalankan setiap kali komponen diperbarui. Dengan array dependensi, Anda dapat membatasi kapan efek dijalankan ulang. Yang kedua, optimasi performa, menghindari eksekusi ulang yang tidak perlu sehingga meningkatkan efisiensi aplikasi. Selanjutnya ada jenis penggunaan array dependensi, efek yang hanya berjalan sekali. Jika array dependensi kosong, useEffect hanya dijalankan saat komponen pertama kali dirender. Nah, di sini
efek hanya perlu dijalankan satu kali, misalnya untuk mengambil data awal atau melakukan inisialisasi. Efek yang bergantung pada variabel atau state. Jika ada variabel di dalam array dependensi, use effect akan dijalankan ulang setiap kali variabel tersebut berubah. Nah, ini digunakan untuk memantau perubahan pada state tertentu, seperti ketika tombol diklik atau suatu aksi dilakukan. Efek tanpa array dependensi. Yang pertama, tanpa array dependensi, use effect akan dijalankan setiap kali komponen diperbarui. Situasi ini disebut sebagai dapat menyebabkan eksekusi berulang yang tidak diinginkan jika tidak diatur dengan baik. Manfaat array dependensi. Yang pertama, efisiensi performa, membatasi eksekusi efek hanya pada kondisi tertentu sehingga menghindari pekerjaan yang tidak perlu. Yang kedua, kontrol penuh terhadap efek. Kita dapat mengatur kapan dan bagaimana use effect dijalankan, memastikan logika aplikasi bekerja sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menghindar bug. Dengan mendefinisi array dependensi dengan benar, Anda dapat memastikan bahwa variabel yang diperlukan dipantau sehingga efek bekerja secara konsisten. Hal yang diperlukan untuk diperhatikan yang pertama, jika tidak semua variabel yang diubah dimasukkan ke array dependensi, efek mungkin tidak dijalankan ulang sebagaimana mestinya. Nah, di sini penulisan array dependensi yang tepat sangat penting untuk menghindari perilaku aplikasi yang tidak terduga. Use reducer. Use reducer adalah hook yang digunakan untuk mengelola state yang lebih kompleks. Ini sangat berguna ketika aplikasi Anda memiliki beberapa variabel state yang saling terkait atau saat Anda perlu menangani aksi yang lebih kompleks. Nah, use render digunakan saat penggantian state. Use reducer digunakan ketika logika state Anda menjadi lebih rumit, seperti saat menangani banyak aksi atau variabel. Kedua, ada alternatif redux. Ini mirip dengan cara kerja redux karena keduanya mengikuti pola reducer untuk mengelola state. Nah, struktur dasar use reducer. Yang pertama ada state dan dispatch. Use reducer mengabaikan dua hal. Yang pertama ada state, menyimpan nilai dari state yang dikelola oleh reducer, dan dispatch fungsi yang digunakan untuk mengirimkan aksi ke reducer. Reducer function, Anda perlu mendefinisikan fungsi reducer yang menangani aksi yang diterima dan mengubah state sesuai dengan tipe aksi tersebut. Manfaat use reducer adalah logika kompleks, pola pengelolaan state yang serupa dengan redux. Nah, kesalahan dan penanganannya, menangani aksi yang tidak dikenal. Jika Anda mengirimkan aksi yang tidak dikenal, pastikan untuk menambahkan default dalam switch untuk menangani kasus tersebut, seperti melemparkan error atau melakukan log console. Hooks useref. Nah, useref adalah hook yang menyediakan cara untuk menyimpan nilai yang dapat diubah, mutable, yang tidak memicu render ulang saat diperbarui. Ini sangat berguna saat menyimpan nilai seperti state sebelumnya atau referensi ke elemen DOM. Mengakses elemen DOM secara langsung. Hook useref berguna untuk merujuk elemen DOM, memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengannya. Dalam contoh, sebuah referensi dibuat untuk elemen input menggunakan useref, dan ini memungkinkan program untuk menempatkan nilai saat ini dari input tanpa menyebabkan render ulang, berbeda dengan useState. Selain itu, contoh ini menunjukkan bagaimana agar dapat menggunakan useref untuk memfokuskan elemen input secara programatik menggunakan input ref current fokus. Mencetak state sebelumnya. Melacak nilai sebelumnya, useref digunakan untuk melacak nilai sebelumnya dari suatu state, seperti penghitung yang terus bertambah. Contoh pembicara menunjukkan contoh penghitung yang diubah setiap kali tombol ditekan. Useref digunakan untuk menyimpan nilai sebelumnya dari penghitung tanpa menyebabkan render ulang. Tujuannya, ketika nilai state berubah, useref menyimpan nilai sebelumnya. Misal ketika penghitung mencapai 11, maka nilai sebelumnya adalah 10, dan memperbarui nilainya tanpa memicu render ulang komponen. Use imperative handle hook. Tujuannya untuk mengontrol apa yang dapat diakses oleh komponen induk dari komponen anak. Ref forwarding, komponen anak harus meneruskan ref ke komponen induk menggunakan forward ref. Fungsi expose, hanya fungsi tertentu yang expose kepada komponen induk. Misalnya fokus input, hapus input.
Manfaatnya menyembunyikan implementasi internal komponen ANA, memungkinkan kontrol akses yang lebih terorganisir dan terkontrol, tidak mengekspos seluruh elemen DOM ANA ke induk. Use layout effect hook. Tujuannya menjalankan efek secara sinkron sebelum browser melukis UI untuk memanipulasi DOM atau pengukuran. Perbedaan dengan use effect, use layout effect dipanggil sebelum elemen DOM dilukis ke layar. Use effect dipanggil setelah elemen render yang bisa menyebabkan kedipan. Berguna untuk pengukuran atau manipulasi DOM yang memerlukan informasi sebelum render UI, misalnya mengukur lebar elemen. Keuntungannya menghindari masalah kedipan dan memastikan pengukuran atau manipulasi DOM yang akurat sebelum elemen tampil. Peringatan, penggunaan yang berlebihan dapat mempengaruhi performa aplikasi karena memblokir rendering sampai efek selesai. Ada use insertion effect hook. Tujuan dan penggunaannya yaitu use insertion effect digunakan untuk menyisipkan gaya CSS atau text style secara sinkron dalam proses rendering komponen. Ini sangat bermanfaat bagi penulis pustaka atau pengembang yang bekerja dengan pustaka CSS atau JavaScript yang berurusan dengan elemen gaya dinamis. Perbedaan dengan hook lainnya yaitu use insertion effect berjalan lebih awal dalam siklus rendering sebelum DOM dimutasi. Ini memungkinkan untuk memastikan gaya diterapkan segera sebelum elemen UI dilukis, menghindari flicker pada elemen yang belum diterapkan gaya. Ada namanya use deferred value. Tujuannya yaitu menunda pembaruan nilai seperti input atau pencarian agar rendering tidak terlalu sering terjadi dan untuk mengurangi biaya rendering yang berlebihan. Cara kerjanya yaitu mengizinkan pembaruan nilai tertentu seperti input pencarian ditunda untuk waktu tertentu hingga aplikasi siap memprosesnya. Nah, lebih sederhana daripada use transition karena Anda tidak perlu menentukan bagian mana dari aplikasi yang harus diprioritaskan. Pembaruan nilai dilakukan dengan cara lebih otomatis. Penggunaannya ideal digunakan untuk input yang sering berubah seperti pencarian yang diketik oleh pengguna untuk menghindari pembaruan UI yang berlebih dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar. Contoh penggunaannya yaitu input pencarian yang diupdate terus-menerus menggunakan use derived value untuk menunda pembaruan nilai pencarian sehingga UI tidak perlu merender ulang terlalu sering saat pengguna mengetik. Perbedaan use insertion effect dan juga use deferred value. Nah, use transition ini digunakan untuk menunda pembaruan UI yang lebih besar dan mahal, seperti pemfilteran daftar besar, sementara use deferred value digunakan untuk menunda pembaruan nilai, seperti input pencarian. Kapan sih digunakan? Nah, kalau use transition ini lebih sering digunakan saat berrender UI yang berat atau pembaruan yang mempengaruhi banyak komponen. Sedangkan use deferred value lebih cocok untuk menunda pembaruan nilai yang sering berubah dan hanya berdampak pada satu komponen seperti input pengguna. Pendekatan penggunaan use transition ini memerlukan lebih banyak pengaturan karena Anda perlu menentukan bagian mana yang akan dimulai dan diakhiri transisinya. Sebaliknya, use deferred value secara otomatis menunda nilai tanpa perlu pengaturan tambahan. Nah, kapan menggunakan use insertion dan juga use deferred value? Kalau use insertion ini digunakan saat UI berat atau komputasi yang memerlukan waktu lama seperti daftar besar yang difilter atau dihitung ulang. Kalau use deferred value ini saat bekerja dengan nilai yang sering berubah seperti input teks atau pencarian. Ada namanya use signs external store di React 18. Nah, ini pengantar use signs external store ini tujuannya dirancang untuk memungkinkan komponen React untuk berlangganan ke store eksternal secara aman dan terkoordinasi, memastikan bahwa komponen tetap sinkron dengan status eksternal yang berubah. Masalah yang diselesaikan yaitu hook ini mengatasi masalah terkait rendering bersamaan atau concurrent rendering yang terjadi saat banyak komponen untuk merender pada waktu yang sama. Nah, cara kerja use external store ini adalah kita fungsi berlangganannya itu perlu membuat subscribe untuk mendaftarkan pendengar pada store eksternal. Fungsi snapshot ini digunakan untuk mengambil status saat dari store eksternal, dan opsional ini adalah menyediakan fungsi get server snapshot untuk rendering sisi server, meskipun ini opsional dalam tutorial.
Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.